Akhirnya, setelah pernyataan Jiang, Lin Xuang mengambil keputusan. Anda dapat yakin, serahkan saja masalah ini kepada saya. Tidak peduli seberapa sulit penyakitnya, saya akan mengambil resep ini dan bangun sebentar lagi. Jiang menggaruk telinganya. Tidak, lebih tepat bagimu untuk mempelajari pil obat di sini dengan ketenangan pikiran, dan aku tidak akan menunda yaksingmu. Lin Xuang sedang terburu-buru. Jika kamu tidak membiarkanku turun gunung, kamu akan meremehkan keterampilan medisku. Untuk membuktikan diriku hari ini, bahkan jika tidak ada sutra, aku akan turun gunung bersamamu. Dipikir-pikir dengan hati-hati, perjalanan menuruni gunung ini, apakah sembuh atau tidak, adalah harga setinggi langit dari 500 helai sutra. Jika disembuhkan, itu akan menjadi 1000 keping sutra. Di mana saya dapat menemukan harga ini? Jangan bicara tentang kehidupan ini. Saya khawatir harga kebahagiaan di kehidupan selanjutnya pun tersedia. Bagaimana Anda bisa melepaskan begitu banyak? Jiang berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, biarkan aku turun gunung bersamaku. Jika kamu menyembuhkan penyakit kakakku, harganya akan tetap sama. Jika tidak, bagaimana dengan 30 pesanan sutra untukmu? Ada 30 sutra hanya dalam satu perjalanan. Di mana saya dapat menemukan manfaat ini? Lin Xuang mengangguk lagi dan lagi, menanyakan alamat Jiang, dan bergegas kembali ke rumahnya untuk menyiapkan berbagai bahan obat, dan bergegas ke kamp Feng Tianxing, karena takut dirampok oleh orang lain. Pada saat Jiang kembali ke kamp, Lin Xuang telah mendiagnosis cedera Feng Tianxing, dan menyiapkan ramuan dengan tangan. Sekarang dia dengan gugup menunggu ramuan itu bekerja. Aneh, sudah setengah menit, kok tidak ada tanda-tanda bangun sama sekali. Lin Xuang mondar-mandir di depan tempat tidur dan memeriksa Feng Tianxing lagi. Sudut mulut Jiang sedikit berkedut, melihat semua ini di matanya. Dia meninggalkan gunung untuk pertama kalinya, dan akan kembali dan bertanya siapa lagi yang dia tahu mahir dalam pengobatan. Tanpa diduga, dia bergegas kembali, dan membiarkan Lin Xuang mengambil lebih dari seperempat waktu. Benar saja, hanya uang yang bisa membuat hantu menjalankan pabrik. Setelah cek lagi, Lin Xuang berdiri dan kembali menatap Jiang. Tuanku, cedera Tuan Muda Feng ini kurang tepat. Daripada mengatakan bahwa dia terluka, lebih baik mengatakan bahwa ada kekuatan misterius di tubuhnya, yang melindungi semua kesadarannya. Efek obatnya hanya pada tubuh. Yang ingin untuk bangun, Anda harus menunggu kekuatan misterius itu melepaskan perlindungan sebelum Tuan Muda Feng bisa bangun. Saat dia mengatakan itu, Lin Xuang menggambar bola dengan keahliannya. Kamu pegang tanganku di luar sebagai tubuh Tuan Muda Feng, dan di dalam sebagai kesadaran dan jiwa Tuan Muda Feng. Jadi kamu harus bisa memahami itu. Sampai kekuatan untuk melindunginya surut, tubuh Tuan Muda Feng akan bangun. Ayo, takut Jiang akan salah paham bahwa dia adalah seorang dukun. Lin Xuang langsung mengeluarkan penjelasan teoretis terbarunya. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum dipelajari oleh muridnya yang paling peduli. Sekarang keluarkan tanpa ragu-ragu. Hanya untuk menghindari disalahpahami oleh Lin Xuang. Jiang mengangguk ringan. Lalu berapa lama menurutmu itu akan baik? Lin Xuang berpikir sejenak. Tubuhnya hampir pulih sekarang. Karena itu adalah kekuatan untuk melindungi Tuan Muda Feng. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, Tuan Muda Feng harus dilepaskan kembali. Beri aku 1 menit lagi. Itu sudah cukup. Jiang tidak terburu-buru saat mendapat kabar tersebut. Kebetulan bawahannya akan merekomendasikan yang kuat. Jadi Jiang memanfaatkan situasi dan meninggalkan kamp. 1 jam kemudian, Feng Tianxing bangun dan mengusap kepalanya yang mengantuk. Dan, sudah berapa lama aku tidur? Dan buru-buru mendatangi Feng Tianxing. Tuan Muda Feng, apakah Anda sudah bangun? Apakah Anda merasa sakit? Anda hanya tidur selama 1 malam ditambah setengah hari. Tetapi Tuan Muda Jiang menemukan dokter yang baik. Dia hanya mengatakan untuk menunggu paling lama. Hanya 1 menit lagi. Sungguh menakjubkan. Lin Xuang berdiri di samping dengan bangga mengangkat dadanya dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tuan Muda De Kui Feng sudah kuat dan kuat, jadi sedikit cedera tidak berbahaya. Tapi keterampilan medisku juga berguna. Jika kamu mengubah orang lain, kamu tidak akan bangun paling cepat malam ini. Lin Xuang tercengang di sini. Dan Feng Tianxing bahkan tidak memandangnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada banyak kelainan. Tetapi kerusakan pada otot dan pembuluh darah lebih serius dari sebelumnya. Lin Xuang ini sama sekali tidak mengerti apa artinya menyembuhkan penyakit. Dia hanya menggunakan resep paling kejam untuk memberi pasien obat kuat. Akan baik-baik saja jika itu adalah klan iblis biasa. Lagi pula, tubuh klan iblis sudah kuat. Tetapi bisakah tubuh Feng Tianxing saat ini melakukan ini? Otot dan uratnya sudah rusak, dan sekarang mereka menambah bahan bakar ke dalam api. Kuncinya adalah Lin Xuang ini belum mengetahuinya, dan terus pamer di sana. Biarkan dia keluar, dan turunkan saudara-saudara dan siapkan bahan obat untukku. Aku ingin menyembuhkan lukaku sendiri. Lin Xuang, yang berada di samping,
dengan cepat muncul. Tuan Muda Feng, Anda tidak bisa main-main. Resep ini sedikit salah, tetapi telah berubah dari obat penyelamat hidup menjadi racun. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mencocokkan, dan aku akan membantumu melihatnya. Feng Tianxing melemparkan tatapan kosong padanya. Dan ingat, 3 rumput daun hantu, 4 hantu, 7 koin untuk wajah hantu, 3 koin untuk rumput cerah musim dingin. Pada awalnya, Lin Xuang cukup percaya diri, berpikir bahwa Feng Tianxing adalah formula yang sangat sederhana untuk ramuan obat, tetapi semakin dia pergi, semakin aneh jadinya. Semakin besar jumlah bahan obat, semakin banyak farmakologi yang terlibat. Itu seperti sebuah istana besar yang akan sepenuhnya berubah karena satu batu bata, dan otak Lin Xuang mulai habis. Semakin saya mendengarnya, semakin bingung saya, dan saya bahkan tidak tahu obat mana yang merupakan obat utama. Penelitian Lin Xuang tentang pil obat masih terlalu sederhana, dan pengetahuannya tidak memungkinkannya untuk berpikir tentang satu arah yang begitu rumit. Pada saat Feng Tianxing selesai berbicara, otak Lin Xuang sudah berdengung. Pada saat ini, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat, menatap Lin Xuang. Bisakah kamu membedakan farmakologi sekarang? Lin Xuang segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, itu hanya kalimat yang sama. Jika Tuan Muda Feng tidak sepenuhnya yakin, jangan ambil risiko seperti itu. Feng Tianxing tersenyum ringan. Turun dan tunggu. Kamu membuat kekacauan di tubuhku. Tunggu sampai aku pulih. Meskipun Feng Tianxing mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, dia sudah sangat lembut. Karena Feng Tianxing menemukan peluang di Lin Xuang setelah ketidakpuasan awalnya. Kesempatan untuk mempelajari pil obat. Dengan status Feng Tianxing saat ini, dia memang tidak pantas berhubungan dengan pil obat. Dia membutuhkan seseorang seperti Lin Xuang untuk membantunya menutupi pengetahuannya tentang resep pil. Selain itu, dia juga membutuhkan Lin Xuang sebagai perantara reagen yang digunakan oleh para iblis. Bagaimanapun, Feng Tianxing adalah panglima tertinggi. Bahkan jika dia menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak boleh menggunakan bawahannya untuk menguji obatnya. Tapi Lin Xuang tidak membutuhkannya sama sekali. Jika dia membujuk orang lain untuk menggunakan pil obat, itu hanya masalahnya, bukan Feng Tianxing. Tepat ketika Feng Tianxing memikirkan tentang bagaimana memaksimalkan manfaat dari masalah ini, Jiang masuk ke dalam tenda.